Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar pada hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa lebih dulu supaya pembelajaran daring pada pagi hari ini bisa berjalan lancar dan ilmunya akan bermanfaat bagi kalian semua, baik di dunia maupun di akhirat. Berdoa silakan. Amin. Anak-anak, sekarang kita sudah masuk ke materi bab 2, yaitu perubahan sosial budaya dan globalisasi ya. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu mengalami perubahan ya, karena manusia itu terus bergerak dan berubah sesuai perkembangan zaman. Coba kalian amati, ada dua gambar di video kalian ya. Ya, gambar yang pertama ini adalah anak-anak sedang bermain congklak. Kemudian gambar yang kedua ini adalah anak yang sedang asik bermain gadget ya. Nanti di akhir materi kalian bisa bandingkan kebiasaan anak pada kedua gambar tersebut, kemudian berikan pendapatmu mengenai perubahan sosial budaya pada gambar tersebut ya. Baiklah anak-anak, selanjutnya sebelum pelajaran dimulai, kalian harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran pada bab ini ya. Tujuan pembelajaran pada bab ini ada 5 tujuan. Yang pertama, setelah mempelajari materi, peserta didik diharapkan 1. Menjelaskan pengertian perubahan sosial budaya. 2. Mengidentifikasi perbedaan dan hubungan antara perubahan sosial dan budaya. Yang ketiga, mengklasifikasi bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Yang keempat, menjelaskan faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu mengidentifikasi dampak perubahan sosial budaya. Nah, dari materi ini apa yang dipelajari? Yang dipelajari ada 2 macam. Yang pertama yaitu pengertian dan bentuk sosial budaya. Yang kedua adalah faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial budaya ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama mengenai pengertian perubahan sosial budaya. Kalian harus tahu apa sih pengertian sosial itu, apa sih pengertian perubahan budaya itu ya. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur sosial. Unsur-unsur sosial di sini mencakup perubahan perilaku, pola pikir, dan penemuan. Sedangkan perubahan budaya adalah perubahan yang otomatis terjadi saat adanya perubahan sosial. Ya, budaya ini bisa berupa budaya materi dan budaya non materi. Jadi bisa disimpulkan bahwa perubahan sosial budaya adalah perubahan tata kehidupan masyarakat yang meliputi perubahan sosial sekaligus perubahan budaya. Paham ya anak-anak? Selanjutnya, perbedaan dan hubungan perubahan sosial dan budaya. Hubungannya tentunya sangat erat sekali ya, dan tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Karena sama-sama terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan perbedaannya, kalau perubahan sosial ini menyangkut struktur masyarakat, sedangkan perubahan budaya ini menyangkut cara hidup bermasyarakat. Ya, selanjutnya bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Ini dilihat dari waktunya, ada perubahan evolusi ya. Evolusi itu artinya lambat. Jadi perubahan evolusi adalah perubahan secara lambat. Ada perubahan revolusi, ini kebalikannya. Kalau perubahan revolusi ini perubahan secara cepat ya. Nanti contohnya bisa dibahas di belakang ya. Yang kedua dilihat dari pengaruhnya, ada perubahan yang berdampak besar dan ada perubahan yang berdampak kecil ya.
Kemudian dilihat dari perencanaannya, ini ada perubahan yang direncanakan dan ada perubahan yang tidak direncanakan. Kalau perubahan yang direncanakan ini contohnya pembangunan jalan raya, ini direncanakan untuk masa yang akan datang ya. Sedangkan perubahan yang tidak direncanakan ini perubahan yang benar-benar tidak direncanakan oleh manusia dan manusia tidak bisa memprediksinya ya. Contohnya bencana alam, ini hanya Tuhan yang tahu ya. Dilanjutkan. Ya, ini faktor penyebab perubahan sosial budaya ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kita bahas dulu yang faktor internal ya. Faktor internal ini contohnya penemuan baru atau inovasi ya. Contohnya kalian sekarang mempunyai HP yang canggih ya, Apple ini harganya 25 juta ya. Nah, Apple atau HP yang canggih ini 2 tahun ke depan bisa jadi HP yang jadul. Karena apa? Karena ada inovasi-inovasi yang baru atau penemuan-penemuan yang baru ya. Contoh yang kedua adalah bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Contoh yang ketiga yaitu pemberontakan ya. Kemudian yang keempat adalah terjadinya konflik. Nih, faktor penyebab perubahan sosial budaya yang eksternal yaitu faktor dari luar. Kalau faktor internal tadi dari dalam ya. Ini contohnya pengaruh kebudayaan masyarakat lain, bencana alam dan peperangan. Paham ya anak-anak? Selanjutnya masuknya budaya luar dapat menimbulkan difusi yaitu penyebaran budaya ya. Kemudian akulturasi yaitu percampuran budaya namun budaya asli dan budaya baru masih terlihat. Ada asimilasi yaitu percampuran budaya asli dan budaya baru menjadi budaya yang lebih baru lagi ya. Kemudian ada penetrasi yaitu perembesan unsur budaya kepada budaya lain baik secara damai maupun paksaan. Ada invasi yaitu masuknya budaya asing melalui perang. Misalkan dulu Indonesia pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang ya, Inggris juga. Nah, ini besar kecil kebudayaan Inggris, kebudayaan Belanda maupun kebudayaan Jepang ini akan sedikit banyak bercampur sama kebudayaan Indonesia ya. Ini akibat invasi atau peperangan. Yang keenam adalah milenarisme yaitu kebangkitan untuk mengangkat budaya masyarakat bawah yang tertindas. Nah, ya. Anak-anak kalau kalian belum paham bisa japri Bu Yayu atau bisa baca buku paket bab 2 bagian A ya. Dilanjutkan ya. Dari awal hingga akhir materi yang disampaikan Bu Yayu tadi dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial budaya bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dampaknya bisa positif, bisa juga negatif ya. Kita harus bisa menyikapinya dengan bijak supaya terhindar dari dampak negatif. Bagaimana perasaan kalian dalam belajar IPS hari ini anak-anak? Semoga kalian semua senang dan tetap semangat belajar IPS ya. Ini ada tugas yang harus kalian kerjakan, nanti dikumpulkan di pertemuan yang akan datang ya. Ada 2 tugas. Yang pertama adalah kalian harus membandingkan kebiasaan anak pada gambar yang tadi ditayangkan di awal materi ya. Nih, kemudian berikan pendapatmu mengenai perubahan sosial budaya pada kedua gambar tersebut. Tugas yang kedua yaitu carilah contoh pengaruh masyarakat lain di sekitar tempat tinggalmu yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya ya. Dikerjakan di buku tugas, nanti difoto kemudian dikumpulkan lewat WA pribadi Bu Yayu ya. Anak-anak cukup sampai di sini pelajaran IPS hari ini. Semoga anak-anak bisa mengambil manfaat dari pelajaran hari ini ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari bahagiaku, belajar daring dari rumah, meskipun terpisah ruang dan waktu, kita tetap jumpa menyapa. Meskipun terpisah ruang dan waktu, kita tetap
jumpa menyapa. Hari ini hari bahagiaku, belajar daring dari rumah. Meskipun terpisah